Oke, selamat pagi. Kembali lagi. Sekarang kita akan membahas beberapa soal. Ini sudah saya siapkan. Tentunya tentang prediksi soal TU CPNS ya dan P3K di tahun 2021 ya. Ini subbabnya adalah kuantitatif HOTS ya. Jadi ini soal-soal HOTS. Mungkin ada sekitar 7 soal ya, 7 atau 8 soal. Langsung saja kita coba kerjakan ya. Ya, kita kerjakan bareng-bareng. Oke, untuk soal yang pertama, untuk melakukan perjalanan dari kota P ke kota Q, itu membutuhkan waktu 4 jam ya. Berarti kita tuliskan saja di sini hubungan garisnya ya, antara kota P dan kota Q. Di sini kita tulis kota P ya kan, di sini kota Q. Nah, ini dapat ditempuh dalam waktu 4 jam ya. Oke, bila kota R dan kota Q berjarak 3/5 ya, dari kota P dan Q, oke berarti 3/5 bagiannya ya. Nah, si R ke kota Q, berarti kita bikin lagi, ada lagi kota R ke kota Q ya. Nah, kita tulis lagi kota R. Nah, ini katanya jaraknya itu adalah 3/5 dari sini kan. 3/5-nya gitu. Oke, karena ini 3/5 dari PQ, berarti waktu yang ditempuhnya karena kecepatannya konstan tinggal kita kalikan saja ya, 3/5 ya kan, dikali 4 jam gitu kan. Nah, ini berapa nih? Berarti 3 kali 4 itu 12/5 ya, ini 12/5 jam nih. Berarti berapa jam? Nah, kamu ambil aja dulu nih, 12 bagi 5 itu kan bulatnya 2 jam ya. Nah, 2 jam, terus ditambah berapa nih sisanya, itu adalah 2/5 ya. Nah, ini kan 10/5 2 tuh, tinggal 2/5 jam. 2/5 jam itu berapa menit? Dikalikan saja 60. Oke, berarti ini 2 jam ditambah dengan 60 bagi 5 itu coret-coret 12 ya. Oke, kita coret nih 12. 12 dikali 2 itu 24 menit ya. Oh, berarti dari Q ke R itu butuh 2 jam 24 menit. So, kesimpulannya dari P ke R ya kan. Kita tambahin aja nih 4 jam ditambah ini ya kan. Berarti 6 jam 24 menit ya. Dah kayak gitu. Itu soal yang pertama ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Pak Tami memiliki sebidang tanah kosong dengan ukuran 60 meter kali 45 meter. Nah, ini berarti kita gambarkan dulu. Ini berbentuk persegi panjang ya. Ini adalah kurang lebih kayak gini lah ya nih. Kemudian tadi berapa nih panjangnya itu 60 ya. 60 meter, lebarnya itu 45 meter ya. Ia ingin menjadikan tanah tersebut sebagai taman umum ya, untuk kegiatan bermain anak-anak. Oke, di sekeliling taman akan dibikin jalan ya dengan lebar jalan 1,5 meter. Nah, ini berarti di pinggir-pinggir jalan itu akan dibikin eh, di pinggir taman akan dibikin jalan ya. Nah, ini kita bikin kayak gini aja lah ya. Nah, jadi akan dibikin jalan dengan lebar jalannya itu adalah 1,5 meter ya. Mana yang 1,5 meter itu? Ini nih ya, 1,5 meter itu lebar jalannya. Nah, ini 1,5 gitu kan. Ini 1,5 ya. Ini 1,5, ini 1,5 ya. Tiap lebar jalannya 1,5. Berarti kalau kita tarik nih dari sini ke sini itu kan 1,5 ya. Dari sini ke sini juga 1,5 ya. Ini semuanya 1,5 ya. Ini 1,5, 1,5, juga 1,5, 1,5 ya. 1,5. 1,5. Nah, sekarang di apa nih? Sisi kiri dan kanan jalan akan dibuatkan pagar ya. Jadi sebelah kiri jalan nih, ini semuanya yang di sini ya kan. Kemudian yang di sini, nah, semuanya ya. Nih sebelah sini mau dibikin pagar ya kan. Nih sebelah sini pagar. Nah, sebuah pagar ya kan, kanan jalannya pagar. Terus yang di dalamnya ya, sebelah ini juga pagar, ya kan pagar. Nah ini ada pagar, ini ada pagar ya. Jadi ada kita akan menghitung nanti antara
yang luar sama yang dalam tuh. Nah, di mana di sini biaya pembuatan pagar termasuk pintu masuknya adalah 5.000 per meter. Oke, kita tuliskan dulu. Berarti biayanya itu adalah Rp 5.000 per meter ya. Nah, sekarang kita akan hitung berapa biaya yang dikeluarkan oleh Pak Tami ini untuk membuat pagar tuh. Berarti kan pagar itu yang di luar dulu nih, yang di luar berapa yuk? Ini 60 ya kan? Nih, kita langsung aja ya, bagian luar dulu deh, bagian luar. Berarti yang luar itu kan yang sini nih. Ini 60, 40, 60, ini 45 ya, terus 45. Berarti tinggal kita kalikan 60 kali 2, 45 kali 2 ya. 60 kali 2 ditambah 45 kali 2 ya. Berarti berapa meter? 60 kali 2, 120 ditambah ini 90 ya. Totalnya berarti 210 meter ya. Nah, sekarang bagian dalam itu yang sini ya. Nah, berarti ini berapa ke sini? Nah, ini tinggal dikurangin aja. 60 dikurangi 1,5 tambah 1,5 berapa? 3 ya. Berarti 60 kurangi 3. Oke. Berarti yang dalam sini adalah 57 ya. 57, yang ini juga 57. Yang sini 45 dikurangi 3 ya. Karena ini kan 1,5 nih. Dikurangi 3 berarti 42. Ini juga 42. So, tinggal kita kalikan ya. Itu kan 57-nya ada 2 ya. Ditambah 42 dikali 2. 57 kali 2 berapa? 114. Ya. 42 kali 2 itu 84 ya. Berarti kalau kita tambahkan itu adalah 198 ya meter. Berarti totalnya berapa nih? Oke, kita totalkan. Berarti total panjang si pagarnya itu adalah, tapi ini susah nih buat lurus. Nah, tambahin berarti jadi 400 ya. Ini 8, 408 meter. Nah, sekarang tinggal kita cari biayanya ya kan. Biayanya berapa? Ya tinggal kalikan saja ya kan. 408 meter dikalikan Rp 5.000 per meter ya. Meternya kita coret. Berarti berapa? 408 dikali 5.000. 408 dikali 5 dulu deh. Berarti berapa? 408 dikali 5 ya. 40, 04, 20, 20, 40. Oke, 20, 40. Berarti 20, 40. Nolnya tinggal sisa 3 nih, belum dimasukin. Tambahin 0, 3. 1, 2, 3. Berarti kasih titik, kasih titik. Nah, berarti segini ya. 2.040.000. Oke, so jawabannya yang C ya. Oke, jadi apa nih terlalu sempit ya. Kita pindahin deh. Ini berarti 2.040.000 ya. 2.040.000. Oke, kayak itu ya. Nah, sekarang jawabannya berarti yang C. Tadi belum kita checklist ya. Yang nomor 1 itu yang D. Oke, yang nomor 3 sekarang. Sebuah kelas pada sebuah sekolah kejurusan akan mengadakan praktek komputerisasi akuntansi. Namun jumlah unit komputer di lab terbatas ya. Nah, kemudian bila setiap unit komputer digunakan oleh 1 orang, maka akan ada 5 orang yang tidak mendapatkan komputer. Bila setiap unit komputer digunakan oleh 2 orang, maka ada 7 komputer yang tidak terpakai. Dengan salah satu dari komputer yang terpakai digunakan oleh 1 orang, maka jumlah siswa pada kelas tersebut adalah. Oke, untuk menjawab soal ini kita akan bikin bagi dua dulu ya. Ada 2 variabel di sini, yaitu variabel siswa ya kan, dan variabel komputer ya. Nah, kita akan misalkan saja nih, misalkan variabel siswanya itu Y gitu, atau X deh. Nah, ya. Kemudian variabel komputernya itu adalah Y ya. Berarti ada X dan Y. Nah, di sini ada 2 clue sebetulnya ya. Yang pertama itu yang ini. Nah, ya, yang ini sampai dengan sini. Nah, ini yang kedua adalah bila setiap unit komputer digunakan oleh 2 orang. Jadi 2 clue ya.
Yang jelas di sini adalah jumlah siswanya kan pasti sama nih. Nah, kita akan bikin persamaan tentang jumlah siswa. Oke, jumlah siswa yang pertama nih. Oke, apa nih clue-nya? Bila setiap unit komputer digunakan oleh satu orang satu komputer, berarti 1Y ya. Nah, satu komputer, maka akan ada 5 orang yang tidak mendapatkan komputer. 5 orangnya nggak dapat komputer, berarti ditambah 5 ya. Ya 5 ini nggak pakai komputer gitu. Ini kita bikin ke pemodelan matematik. Yang kedua adalah bila setiap unit komputer digunakan oleh 2 orang ya, berarti 2 komputer nih ya, satu orangnya. Maka akan ada 7 komputer yang tidak terpakai. Nah, ini 7 komputer nggak terpakai, berarti minus 7 ya. Nah, ini harus kalau komputernya yang nggak kepake berarti harus Y min 7 ya kayak gitu. Oke? Nah, kalau ini kan orangnya yang nggak yang tersisa kan, ya. Kalau ini komputernya yang nggak kepake, ya. Kalau ini orangnya yang nggak dapat komputer, kalau ini komputernya yang nggak kepake, beda ya. Harus dikurung ya, minus 7. Kalau misalkan ternyata ada 8 komputer yang nggak kepake, berarti ini 8 ya. Nah, tapi, nah lihat yang tidak terpakai dengan salah satu dari komputer dipakai, yang terpakai digunakan oleh satu orang ya. Oke, nah di sini harus diperhatikan ya. Karena di sini nih dengan salah satu dari komputer yang terpakai digunakan oleh satu orang. Jadi kan tadi komputernya digunakan oleh 2 orang ya. Tapi salah satu komputer itu hanya digunakan oleh satu orang ya. Berarti ini minus 1 ya. Karena yang satunya udah pakai komputer ya. Nah, sekarang gimana? Nah, tinggal kita samakan kan. Ini kan jumlah siswanya sama ya. Berarti X ya kan. Sama dengan X ya. Berarti Y plus 5 ya kan. Akan sama dengan 2 dikali Y min 7 min 1 ya. Oke, kita pindah sini berarti Y plus 5 sama dengan 2Y ya kan, tinggal kalikan saja. 2Y 2 kali min 7 min 14 ya. Min 1. Berarti Y tambah 5 sama dengan 2Y min 15. Pindah Y-nya ke samping. 2Y dikurangi Y. Ini min 15 pindah jadi positif ke kanan. Oke, tambahkan 20 sama dengan Y. Oh, berarti Y-nya itu 20. Jumlah komputernya ada 20. Sekarang jumlah siswanya. Masukkan saja ke persamaan sini atau persamaan sini ya. Oke, X sama dengan Y plus 5 yang atas SD. Berarti 20 ditambah 5. Oke, berarti jumlah siswanya adalah 25 ya. Oke, nah nanti silahkan dibuktikan ya. Bener nggak nih tentang clue yang ini gitu kan. Jadi komputernya ada 20, siswanya 25 ya. Gitu. Ya, gitu. Nanti tinggal dibuktikan apakah benar. Ya, kita buktikan deh misalkan di sini ya. Kan orangnya 25 nih. Oke, clue yang pertama itu kan tadi kalau dipakai oleh satu orang ya kan, maka akan 5 orang yang tidak mendapatkan komputer. Ya udah ini kan 20 orang dapat komputer nih. Ditambah 5 orangnya nggak dapat komputer ya. Berarti total siswanya benar nggak 25? Benar ya. Nah, clue yang kedua, jika 2 orang memakai 7 komputer ya. Ini 2 orang pakai 7 komputer nih. Berarti 2 dikali 7 ya, 2 orang dikali 7 komputer, ya kan? Nah, 2 orang di apa nih? Kok di 7 komputer? 2 orang memakai komputer ya. Komputernya ada berapa? Komputernya itu ada 2. Nah ya, ini apa nih kata-katanya? Bila setiap unit komputer digunakan oleh 2 orang. Oke, jadi satu komputer 2 orang nih. Ini orangnya cuma 25 ya kan? Ya kan? Berarti dia cuma pakai 12 komputer ya. 12 komputer ya kan? Ditambah satu komputer, tapi satu komputernya ini satu orang, bener kan? Pas 25 kan? Ini 24 siswa, nih 24, ini satu siswa, jadi totalnya 25. Nah, lihat komputer yang terpakai berapa nih? Hanya 13, sedangkan komputer totalnya adalah 20, berarti sisa berapa? Sisa 7 komputer ya kan? Bener kan nih? Lihat, jika digunakan oleh 2 orang maka ada 7 komputer yang tidak terpakai ya. Nah, bener ya? Berarti ini udah match. Sudah kita buktikan, so jawabannya adalah
Jumlah siswanya 25 ya. Jadi tinggal dibuktikan ya. Oke, next. Nah, di sini adalah Alfi menabung setiap bulan 100.000. Selain mendapat bunga 1% dari saldo setiap akhir bulan, dikenakan pajak 10% dari bunga yang diterima. Kisaran tabungan Alfi di akhir bulan ketiga adalah, nah ini ceritanya gini nih, misalnya si Alfi nabung nih bulan pertama itu, nabung 100.000 ya. Nah dia kan dapat bunga tuh ya, 1% dari saldo setiap akhir bulan. Dapat bunganya 1% nih, ya, 1% dari sini, berarti 10.000 kan. Nah, dapat bunga 1% itu. Tapi ya, dia juga dikenakan pajak 10% dari bunganya. Dikurangi 10% dari bunga. Bunganya 1%. Berarti berapa nih? 1% dikurangi 10% dari 1%. Ini 1%. 10% dari 1% itu 0,1% ya. Oke. Nah, ini tinggal dikurangi ini berarti 0,9%. Berarti bunga yang didapat itu hanya sekitar 0,9% ya. Nggak nyampe 1% nih karena dipotong lagi 10%. Jadi sekitar dapat bunganya itu 0,9%. Nah, ini akan terus menerus, polanya seperti ini terus ya, bolak-balik gitu. Nah, ini kita sebut sebagai bunga majemuk nanti. Ya. Kisaran tabungan Alfi di akhir bulan ketiga adalah, nah ini kan kalau kita hitung satu-satu ya lama ya. Karena ini kan majemuk ya, jadi kita harus hitung satu-satu. Nggak bisa nih kita hitung 3% dari sini ya, 3 bulan 3%, nggak bisa. Karena ini kita menghitung uang eh, bunganya itu dari hasil ya. Karena setiap bulannya itu nggak 100.000. Bulan kedua nanti nambah kan. Nah itu ngitung ininya harus berulang-ulang. Nah kita bisa gunakan deret ya. Kita bisa gunakan deret geometri. Geometri ya. Ini tentang bunga majemuk ya. Nah, ini bunga majemuk. Oke, nah rumusnya itu adalah Sn sama dengan A R pangkat N min 1 kita bagi ya. Ini mungkin yang kalau belajar matematik tahu ya. Dibagi dengan R min 1 ya. Dimana A-nya itu adalah suku awal, R-nya itu adalah rasionya. Nah, untuk rasionya gini ya, rasionya kan awalnya kan 100% tuh ya, 1. Tinggal ditambah bunganya tadi. Bunganya tadi kalau kita hitung adalah 0,9% ya. Berarti rasionya itu adalah 1, oke, ini persen ya. Berarti ini 1,0,9% itu kan 0,009. Berarti 1,009 ya. Ini rasionya nih segini. Yuk kita masukkan saja. Karena di sini adalah bulan ketiga. Berarti nanti N-nya 3 ya. Kita hitung suku awalnya uang pertamanya 100.000. Ya kan. Terus kita kalikan rasionya 1,009 pangkat 3 ya. Karena 3 bulan. Dibagi dengan rasionya 1,009 ya. Min 1. Berarti ini 100.000. Nah ini berapa nih? 1, berapa nih? 009 min 1. Kemudian bagi 1,009 min 1. Oke, kalau kita hitung ini itu adalah 0,027 ya. 24. Oke, yang bawahnya adalah, nah ini kalau ini gampang 0,009 ya. Nah, ini berarti 100.000 dikalikan dengan, nah kita bagi dulu nih 0,02724 kita bagi dengan 0,009 ya. Nah, sebetulnya ini kan udah jelas nih ya, ini 27 bagi 9 nya 3, ya kan? Ya enggak? 3 kan, jadi kurang lebih ya 3 koma ya. Ini 3 koma, nah, yang mendekati itu 0,02 lah ya. Jadi tinggal kita kalikan nih 300 2000 ya. Nah, ini 300 2000. Nah, ini ya pasti ada embel-embelnya kan. Nah, ini kalau misalkan kita hitung pakai kalkulator coba ya, supaya lebih pasti nih.
Oke, 0,02724 supaya cepat aja ya. Bagi 0,009. 3,027 ya. 3,027. Nah, berarti ini jadi 3 dikali 100.000 ya. Jadi 300.000 ya kan. 700 ya. Nah, 302.700. Sorry. 302.700 ya. Jadi yang paling mendekati, nah ini udah pasti yang C ya. Oke, jadi untuk menghitung yang bunga majemuk bisa kita gunakan rumus ini ya. Nah, kita gunakan rumus deret geometri ya. Kalau misalkan yang ditanya itu apa tuh? Pada 1 tahun terakhir ya, berarti tinggal kamu ganti nih berapa bulan, berarti 12 bulan ya. Pangkatnya 12 gitu. Kalau misalkan 6 bulan berarti 6 ya gitu. Kalau misalkan nggak ada pajak tadi nih, nggak ada pajak ya 1% aja ya. Berarti ini bukan 0,9% nih, ini 1% ya. Karena nggak dikurangi administrasi gitu ya. Oke ya, tinggal dikembangkan lagi nanti soalnya, yang penting kamu dapat rumusnya ya. Oke, untuk soal selanjutnya, untuk mengisi 2/3 bagian sebuah bak mandi, nah, 2/3 bagian bak mandi itu butuh 8 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut menjadi setengah bagian? Kalau setengah, ini berapa kan? Nah, ini logikanya kita cari ini perbandingan lurus atau terbalik. Coba lihat, kalau misalkan bagiannya makin banyak, nih, kalau kita ngisinya pengen banyak, waktunya banyak juga nggak? Lama juga ya. Nah, berarti sama-sama banyak. Nah, ini berarti perbandingannya lurus ya. Perbandingan lurus. Kalau misalkan yang satu naik tapi waktunya makin dikit, nah itu berarti perbandingan terbalik ya. Kalau perbandingan lurus, ini rumusnya adalah atas bawah sama dengan atas bawah ya. 2/3 dibagi setengah sama dengan 8 per, kita misalnya nih X ya. X. Kalau perbandingan terbalik, atas bawah sama dengan bawah atas ya. Kalau perbandingan lurus, atas bawah sama dengan atas bawah. Oke, tinggal kita kali silang atau ini kalikan dulu ya, jauh kali jauh. 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 itu 4 ya. Per dekat kali dekat, 3 kali 1. 3. Taruh 3 sama dengan 8 per X ya. Nah, terus tinggal kita kali silang ya. Ini 4X sama dengan 24. Berarti X ya 6. Nah, oke, berarti untuk mengisi setengah bagian saja itu hanya butuh waktu 6 jam. Kalau yang perbandingan terbalik contohnya apa? Nah, contohnya kayak gini, misalkan satu sapi gitu ya menghabiskan persediaan makanan 1 hari. Sedangkan 2 sapi, nah ini setengah hari misalkan ya. Lihat kalau sapinya makin nambah, ya kan? Sapinya naik nih, sapinya banyak tapi harinya makin sedikit habisnya. Ya, ini terbalik nih. Semakin banyak sapi, harinya makin dikit ya. Itu perbandingan terbalik. Oke, jadi udah paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini bila A kuadrat ya kan tambah B kuadrat sama dengan 60. Nah, ini soalnya basic banget. Pasti mungkin yang kalau matematika udah pada tahu ya. Ini kita bisa gunakan seperti ini ya. Sifat A tambah B kuadrat itu kan sama dengan A tambah B ya kan. A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB ya. Nah, kayak gini nih. Oke, nah ini sorry. Ini bukan yang ini ya. Jangan yang plus karena yang ditanya itu yang minus ya, lihat. Nah, lihat saya. Berarti ini tinggal kita tambah pakai rumus yang A min B ya. Kalau yang A min B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AB ya. Berarti A min B kuadrat ya kan sama dengan ini kan A tambah B-nya udah ada tuh. A ditambah B-nya itu kan adalah 60 ya. Nah, ya udah tinggal kita masukkan saja. Ini 60 ya dikurangi 2 dikali AB-nya itu 12. Berarti A min B kuadrat sama dengan 60 dikurangi 24. Berarti A min B kuadrat sama dengan 36. Berarti A min B sama dengan akar dari 36. Ya, berarti
6 ya. Jadi kalau misalkan menghilangin si pangkat di sini nih, kita akarin ya sebelah kanannya. Oke. So jawabannya adalah 6. Oke, soal terakhir yuk. Jika P-nya itu akar 5 tambah akar 3 dibagi akar 5 min akar 3 dan Q-nya itu akar 5 min akar 3 dibagi akar 5 plus akar 3. Maka P tambah Q adalah, nah ini supaya gampang ya, kita bikin gini deh. Kita kalikan saja PQ-nya ya. Kita kalikan. Karena ini bentuknya sama, hanya beda tanda, ya kan nih, sama-sama kan 5 akar 3, akar 5, kan? Akar 3 dan hanya beda tanda, maka tinggal kalikan saja depan kali depan, belakang kali belakang ya. Cuma 2 kali. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Akar 3 kali akar 3 3 ya. Minus ya, karena ini plus dikali minus minus. Bawahnya sama ya, 5 min 3. Berarti ini 2, ini 2, 1. Oke, berarti kesimpulannya kan logikanya gini. P kali Q-nya 1. P tambah Q berapa? Yang dikalikan 1, ya kan ya, kemungkinan 1 sama 1 ya. Berarti ya udah 1 tambah 1 2 gitu. So jawabannya A. Oke, sekian ya untuk soal kali ini. Kita udah bahas sekitar 6 soal ya. Ini hanya 6 soal ternyata. 7 soal, 7 soal. Oke, nanti insya Allah kita kerjakan lagi soal yang lain ya. Untuk kali ini saya cukupkan. See you di next pertemuan. Terima kasih sudah mau belajar.